Hai teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di Univa Channel. Terima kasih ya buat semua yang udah klik video ini. Juga buat semua yang udah support channel aku ucapin terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Amin. Dan untuk yang baru hadir di channel aku ucapin selamat datang. Salam kenal buat semuanya. Tak terasa sudah di minggu terakhir di bulan Ramadan. Momen hari lebaran segera tiba, begitu semangatnya kita menyambut hari raya kemenangan. Persiapan dari bersih-bersih rumah, beberes, belanja kebutuhan hari raya. Mungkin ada juga yang persiapan buat mudik. Semoga semuanya lancar. Termasuk tetap semangat juga dengan budgetingnya ya. Meski di sela kesibukan persiapan hari lebaran, tetap semangat buat budgetingnya. Di video kali ini aku akan bikin budget plan buat bulan Mei. Aku buat gambar ketupat sesuai dengan suasana hari lebaran. Oh iya, aku mau sapa-sapa dulu. Gimana kabarnya teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu baik ya. Selalu sehat, selalu bahagia. Dan jika ada yang lagi sakit, semoga Allah segera sembuhkan dan bisa sehat kembali. Dan juga semoga kita semua selalu dilancarkan rezekinya dan juga aktivitasnya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk budgeting Mei nanti akan sedikit berbeda dari budgeting aku sebelumnya, karena alhamdulillah hutang aku udah lunas. Jadi dari budget yang biasanya untuk bayar hutang, aku akan alokasikan ke beberapa pos baru. Untuk yang baru hadir di channel aku, teman-teman bisa lihat bagaimana budgeting aku di saat masih punya hutang di video-video aku sebelumnya. Dan di sini aku hanya sekedar sharing yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Mungkin akan berbeda ya untuk nominal budgetnya, jadi bisa disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi finansial masing-masing. Di sini aku masih berdua dengan suami, jadi budgeting aku buat sesuai dengan kondisi keluargaku. Lanjut di sini aku udah buat tabel, jadi ada 3 tabel seperti biasa, ada untuk pengeluaran tetap, pengeluaran tidak tetap, dan juga tabel sinking fund. Dan sebelum aku isi untuk tabelnya, di sini aku kemarin udah buat anggaran baru. Jadi ini anggaran baru setelah hutang aku lunas ya. Jadi dari budget 20% yang biasa aku gunakan untuk bayar hutang, aku akan bagi-bagi ke kategori living, saving, dan playing. Untuk penghasilan asal dari usaha toko, jadi termasuk penghasilan tidak tentu. Dan kali ini aku tulis income-nya 3 juta. Ini aku pakai income yang biasa rata-rata aku peroleh. Jadi kadang bisa lebih dan juga bisa kurang ya. Jadi untuk dari income 3 juta ini, aku akan bagi ke 3 kategori. Ada living, saving, dan playing, dan nantinya di setiap kategori akan ada pos-posnya juga ya. Jadi untuk yang pertama ini ada living atau kebutuhan hidup. Jadi untuk alokasinya aku tambah menjadi 55%. Jadi 55% dari 3 juta itu budgetnya ada sekitar 1.650.000 yang aku gunakan untuk kebutuhan hidup. Lanjut untuk pos-posnya, ada belanja mingguan, budgetnya 600.000 di setiap bulannya, belanja bulanan 300.000, gas dan air galon 100.000, listrik 100, pulsa 100, BBM 100.000, kemudian dana sosial ini budgetnya aku tambah menjadi 200.000. Jadi untuk dana sosial ini memang sengaja aku masukkan ke kebutuhan hidup ya. Lanjut ada iuran 50.000 dan ada pos baru. Di sini ada pos keperluan pribadi. Jadi ini budgetnya 100.000. Untuk keperluan pribadi ini nanti untuk kebutuhan aku dan suami. Dan total keseluruhan ada 1.650.000. Lanjut ke kategori kedua. Di sini ada saving atau tabungan. Jadi untuk saving atau tabungan ini alokasinya sebesar 35%. Jadi aku naikkan 10% ya, aku alokasikan 10% ke tabungan ini. Kenapa untuk saving aku banyak?
karena di sini aku belajar dari pengalaman kemarin. Jadi aku akan tambah untuk pos modal, itu tabungan modal yang nantinya bisa aku gunakan untuk tambah modal dari toko aku. Jadi intinya ini nanti aku gunakan untuk mengembangkan usaha toko aku. Dan budgetnya ini 150.000 di setiap bulannya. Lanjut ada investasi, budgetnya masih sama 150.000. Dana darurat 200.000. Nanti untuk dana darurat ini aku akan bagi lagi ke pos dana servis dan dana kesehatan. Untuk sinking fund aku tambah budgetnya jadi 450.000 setiap bulannya. Jadi aku akan tambah di pos dana hari lebaran menjadi 150.000 per bulannya. Dan di sini ada pos baru yaitu dana ekstra. Dana ini bisa aku gunakan untuk membantu pos-pos kebutuhan karena memang harga-harga lagi naik ya. Dan keseluruhan total dari budget saving aku ada Rp1.050.000. Dan untuk kategori terakhir ada playing atau fun, budgetnya aku tambah jadi 10%, berarti budgetnya ada 300.000. Alhamdulillah karena sudah tidak ada kewajiban hutang, jadi untuk pos fun ini bisa aku tambah budgetnya. Dan aku udah selesai dengan anggaranku yang baru, semoga kedepannya lancar untuk budgeting aku di setiap bulannya. Lanjut aku akan isi tabel sesuai anggaran yang aku buat tadi. Untuk income aku kosongin dulu ya, nunggu di akhir bulan baru tahu keseluruhan penghasilan suami dari toko. Untuk tabel yang pertama untuk pengeluaran tidak tetap. Jadi ini pos-posnya. Aku tulis seperti sebelumnya masih sama. Ada belanja mingguan, di sini aku bagi menjadi 4. Jadi ada belanja minggu pertama sampai minggu keempat. Lanjut ada belanja bulanan. Gas dan air galon, kemudian listrik, pulsa, BBM. Keperluan pribadi, jadi ini pos baru. Kemudian untuk fund dan juga untuk ekstra ini aku masukkan ke pengeluaran tidak tetap ya. Lanjut untuk budgetnya. Semuanya masih sama ya. Dan di sini untuk pos fund sama ekstra ini aku kosongin dulu ya. Aku akan isi kalau udah tahu penghasilan keseluruhan nanti berapa. Lanjut ke halaman berikutnya. Sebelumnya aku akan buat sedikit gambar biar agak berwarna ya. Untuk pengeluaran tetap, untuk pos dan juga budgetnya masih seperti anggaran yang aku buat. Jadi yang pertama ada modal, tadi budgetnya 150.000. Lanjut investasi juga sama, budgetnya 150.000. Kemudian untuk di sini untuk dana darurat ini aku pisah ya. Yang 100.000 ini nanti aku tabung ke tabungan dana darurat. Lanjut yang 50.000 di servis dan 50.000 lagi di kesehatan. Kemudian untuk sinking fund tadi budgetnya naik menjadi 450.000. Dan untuk dana sosial dan iuran ini aku kosongin, jadi aku akan isi nanti. Lanjut ke tabel sinking fund, masih ada 3 dana sinking fund yang aku buat.
Untuk dana hari lebaran targetnya naik ya, jadi tadi berubah menjadi 1.800.000. Jadi nanti di setiap bulannya budgetnya 150.000. Untuk dana renov rumah dan membeli barang masih tetap sama. Untuk renov rumah targetnya 5 juta. Lanjut untuk dana membeli barang targetnya 2 juta. Di dalam budgeting wajar ya kalau berubah dan juga dirubah sesuai dengan kondisi kita. Jadi nggak mesti harus tetap sama karena tujuan kita adalah memiliki finansial yang lebih baik. Tentunya kita akan cari cara dan metode yang pas, yang disesuaikan dengan penghasilan, kebutuhan, kondisi keluarga, situasi di mana kita tinggal. Tentunya masing-masing keluarga pasti akan berbeda. Dan alhamdulillah aku udah selesai dengan anggaran aku yang baru dan juga buat budget plan untuk bulan Mei. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa sedikit bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat dengan budgeting dan juga rutinitasnya. Jangan lupa untuk support channel aku. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum.